Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai OOP, inheritance, dan juga exception handling ya. Jadi OOP itu apa sih? Nah, OOP itu adalah Object Oriented Programming, yang mana kita itu ngomongin mengenai objek gitu ya. Jadi objek ini memiliki sebuah kelas gitu ya, atau kumpulan dari data dan juga fungsi gitu. Jadi kita tulis saja coba di sini kelas gitu ya. Nah, terus di sini karena saya ingin membuat sebuah kelas mobil, jadi ini mobil itu yang mana mobil itu kan jadi kelas ini sebuah blueprint gitu ya. Di sini kita pas dulu untuk coba kita cek ya. Kita bikin objeknya. Misal mobil 1 itu sama dengan mobil terus kita print mobil mobil 1 bagus ini. Nah, jadi kita sudah membuat sebuah kelas mobil yang mana punya objek gitu. Mobil itu punya objek gitu kan. Objeknya ini masih kosong ya. Ya ada sih sebenarnya, cuman di dalam sini gitu. Nah, terus kita mau coba bikin sebuah jadi di dalam OOP itu terdapat kelas khusus yang namanya metode khusus yang namanya init, atau orang-orang biasanya nyebut ini sebagai magic keyword gitu ya, yang mana dia memiliki atribut yang namanya self gitu ya. Nah, selain atribut self ini kita bisa ngisi macam-macam. Kalau misalnya saya di sini mobil, saya pengen nulis brandnya, terus misal merek mobilnya apa gitu ya, terus misal kecepatan ya. Nah, kita di sini bikin yang namanya self dot brand. Misalnya brand itu sama dengan brand, terus self dot merek itu sama dengan merek, self dot kecepatan itu sama dengan kecepatan. Jadi kita di sini sudah membuat sebuah konstruktor gitu ya. Jadi init ini adalah sebuah konstruktor yang mana ketika kita membuat sebuah objek, maka yang pertama kali dijalankan oleh objek itu adalah si init ini gitu. Nah, di sini kan kita punya berapa? 3 atribut gitu ya. Yang ini kan atribut bawaan dari si init gitu ya. Nah, di sini ada brand, merek, kecepatan gitu ya. Nah, di sini ketika kita nggak isi itu bakal error pastinya. Oh, belum save. Nah, oh iya. Untuk 2 boy. Nah, missing 3 requirement positional argument. Brand, merek, dan kecepatan. Artinya objek ini harus diisi gitu ya. Diisi nama brandnya apa gitu ya. Misal di sini Hyundai. Terus mereknya itu Palisade yang memiliki kecepatan 90 misal ya. Nah, dia bakalan sama seperti yang awal. Cuman kenapa kok nggak keluar? Karena di sini kita belum manggil kita di sini hanya print gitu ya. Kita di sini kalau misalnya mau lihat itu kita bisa pakai titik. Misalnya kita mau lihat brand gitu ya. Contoh deh. Misalnya kita mau lihat brand gitu. Yang bakal muncul adalah Hyundai. Yaps. Ya. Nah, ada juga yang namanya magic keyword. Magic keyword ya. Magic keyword itu DICT ya, DIC. Yang mana DIC ini untuk menampilkan isi dari atribut si mobil 1 ini atau mobil Hyundai ini gitu ya. Kita mau lihat ya. Nah,
di dalam objek ini gitu, mobil satu itu memiliki brand yang namanya Hyundai, mereknya Palisade, kecepatannya itu adalah 90 gitu. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam OP itu ada yang namanya metode gitu ya. Metode. Jadi metode itu kayak perilaku dari si objek itu. Misalkan di sini apa ya? Misal kita mau kasih berjalan gitu ya, berjalan ya. Self, jangan lupa atribut self. Terus di sini print. Ini deh, biar nggak ribet. Terus F, mobil kamu self.brand lagi jalan dengan kecepatan di sini kecepatan save. Terus kita lihat belum di save. Nah ya ding, di sini kita harus print mobil dot atau jangan pakai ini deh, kita pakai sini pemanggilan hashtag pak komentar pemanggilan method ya. Di situ kita punya objek yang namanya mobil dot. Nah di sini ini berjalan gitu ya, Pak, karena dia ini sebuah metode kurungnya. Nah terus kita cek mobil kamu Hyundai lagi jalan dengan kecepatan 90 gitu ya. Nah di sini jalan kan. Nah terus kita lanjut ke bagian inheritance atau pewarisan gitu ya. Jadi di dalam OP itu kita bisa mewariskan sebuah atribut yang ada di dalam kelas sebelumnya. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas baru, kita bisa Biasanya kita bisa menggunakan atribut yang ada di dalam kelas mobil ini gitu ya. Misalnya di sini mau bikin kelas yang namanya mobil sport. Nah, ketika kita ingin menggunakan kelas sebelumnya, kita panggil nama kelasnya itu apa. Nah, di sini namanya mobil, kita panggil mobil gitu ya. Dan kita kalau misalnya emang mau coba gitu ya, info. Kan di kelas mobil ini kan belum ada yang namanya self info, misalnya mereknya apa gitu ya. Coba di sini kita print gitu ya. F self merek ya, ini aja deh. Terus kita mau panggil metode di sini mobil, karena kita mau manggil yang ada di kelas mobil sport, dan jangan lupa kita panggilnya mobil sport gitu ya. .info. Oh ya, tapi di sini kita belum kita bikin dulu objeknya gitu ya. Mobil 2, misalnya mobil 2 itu sama dengan mobil sport gitu ya, dengan brandnya BMW misal, terus mereknya itu F30 dengan kecepatan 150 gitu ya. Tapi mobil 2.info. F30. Oh ya, karena kita manggil di sini cuma merek doang ya.
Jadi sini kita kasih print kosong aja. Nah, jadi ini yang apa namanya mobil 1 itu adalah kelas yang di sini, dan F30 itu adalah dari kelas si mobil. Yang mana si kelas mobil sport ini kan tadinya nggak punya self brand merek. Nah, tapi dia mengambil atribut dari si kelas mobil gitu. Nah, jadi inheritance itu seperti itu. Lalu kita mau coba bikin di sini kita mau bikin apa exception handling. Kita hapus dulu. Misal di sini kita mau bikin exception handling ya, yang mana setiap mobil sport biasanya itu punya turbo self turbo. Nah, terus kita pakai yang namanya try gitu ya. Kita tapi sih try, terus kita kasih tahu apa ya, pakai kita kan mau pakai if nih, pakai if untuk ngecek apakah si mobil ini turbonya udah aktif apa belum gitu ya. Misal di sini apa ya, kalau turbo dia bakal tabrakan sama ini, berarti gas aja. Gas itu sama dengan self dot kecepatan. Nah, terus di sini baru kita pakai if gitu ya. Gas lebih dari 50, print mobil kamu kenceng, soalnya kayak gitu. Turbo kamu mobil di atas kecepatan kamu saat ini, dan kamu itu self dot kecepatan gitu ya. Terus di sini misal turbo on. Nah, terus kita bikin lagi gitu ya, else print f kamu kecepatanmu self dot kecepatan turbo off. Coba apa ya, ayo turbo. Jadi kita mau cek dulu, exception itu lupa, baru if else accept misal di sini pakai error print masukin apa ya, nilainya aja, terus accept
terus type error x. Save exception, terus print ada error lain. Coba kita join. Kecepatan kamu 150 turbo on gitu ya. Cuman kalau misalnya kita string ya, kamu salah masukin nilai. Nah, jadi sini exception-nya udah berfungsi gitu ya. Kita balikin lagi. Turbo on. Turbo off-nya 150-20. Turbo off. Dan nah, di dalam kode saya juga itu sudah dijelaskan ya bahwa saya membuat sebuah kelas yang dimana ini menjadi super kelas gitu ya. Dan kemarin di lab 6 itu membuat sebuah metode baru, kelas baru gitu ya, subkelas baru dengan mengambil atribut yang ada di dalam sensor. Yang mana di sini di kelas CO sensor, PM sensor itu sama-sama menampilkan nilai atau dibagi jadi 3 kan, aman, sedang, bahaya gitu ya. Jadi kayak ngasih tahu seberapa aman gitu ya, di tempat situ, apakah aman, sedang, atau berbahaya. Dan di ketiganya terus saya membuat sebuah lokasi sensor gitu ya, yang ngambil atribut dari sensor gitu, yang mana PM25 ini kan ngambil dari si ini ya, kelas ini. Nah terus PM sensor itu diambil dari si kelas sensor ini, yaitu di metode sensor PM gitu. Dan ya mungkin segitu aja video dari saya gitu ya. Lebihnya